Halo guys, ya ngonten lagi hari ini kita ngonten seputaran edukasi harga unit ya. Jadi teman-teman yang baru belajar atau pengen cari unit bisa jadi referensi harganya. Terus kita mulai aja dari unit basic ya teman-teman. Jadi unit basic itu unit yang banyak dimiliki semua orang dengan harga yang paling murah tapi bisa di upgrade. Nah, unitnya ini Black Mamba P377. Ini unit murah, harganya 25 sampai 35.000, tapi standar ya. Kalau standar ya seperti inilah, kasar, moldingan atau bekas cetakannya nih banyak. Terus ya masih butuh di upgrade ya, namanya ini juga kopong juga. Terus kalau mau upgrade bisa ke teman-teman tuner yang ada di konten-konten yang lain. Jadi ini unit basicnya seperti ini. Outernya juga masih plastik dan plastik semua, memang ini plastik semua. Jadi terus kita timbang aja, unit basicnya itu bobotnya cuma 130 gram ya teman-teman. Jadi nanti kalau di upgrade itu bobotnya nambah, terus ada penguatan FPS nya nambah, outer inner juga diganti. Terus sampel yang udah di upgrade seperti apa. Nah, ini yang sudah di upgrade, udah di repaint. Ini juga punya orang, mintanya merah Deadpool ya, biar apa itu temanya Deadpool, merah hitam, jadi seperti ini ya. Ini udah nggak kopong, pisirnya juga udah ganti. Ini pakai outer metal, as pembalik di bawah juga, per pembalik juga ada di bawah. Terus dalemannya juga udah dilapis plat, terus sudah dikasih pemberat, mic-nya juga udah dikasih pemberat. Terus kita timbang biar teman-teman tahu perbedaannya. Nah, bobotnya udah 4 kali lipatan, jadi hampir setengah kilo kan. Jadi ini benar-benar udah berat, udah dikerjakan. Untuk rank harga yang udah di upgrade, beda tuner beda harga ya. Jadi ini kalau teman-teman mau upgrade, misalnya yang standar masih standar cuma di upgrade dalaman, mungkin bisa sampai 250 ribuan ya. Itu FPS nya udah kenceng teman-teman. Kalau mau tambah repaint bisa sampai 350 sampai 400 ribuan mungkin ya. Jadi beda tuner beda harga, dan itu tidak perlu diperdebatkan. Ini pisir juga udah ganti. Jadi kalau standar itu kan pisir depan terlalu pendek ya daripada pisir belakang kan, bisa dilihat. Jadi kalau nembak cuma jarak 2 atau 3 meter itu masih oke, tapi kalau mainnya udah 10 meter atau 5 meter ke atas, otomatis kalau kita ngejar biar sejajar dengan ini pisir depan sejajar pisir belakang, otomatis kan dia akan dongak ke atas ya moncong ini. Jadi kalau jaraknya target itu 10 meter atau 5 meter lebih lah, nanti BB ini bisa naik ke atas padahal settingannya udah lurus. Jadi kalau jaraknya 5 meter ke atas mungkin wajib diganti pisir ya teman-teman. Ini udah sejajar sama sini, dimaini pun juga lebih enak. Jadi untuk unit yang pertama ini Black Mamba P77 yang sudah di upgrade di rank harga
250 sampai mungkin bisa sampai 400 ribuan ya. Terus unit kedua ini, jadi ini ZST tapi bukan produknya Zeng Sangtai ya, ini Q1 Agency Arm, ada Tamres, ada dummy apa ini, dummy Red Dot, ada Magwell, ada Magbase di apa itu di magazen. Senternya ini beli sendiri, ini mentahnya 450 ribuan ya guys kalau full package seperti ini ya, jadi tanpa senter ya, jadi seperti itu. Kalau udah di up nanti jasa upgrade-nya ke tuner itu juga beda-beda, bisa 150 sampai 250 ribu ya. Jadi belum sama center, outernya juga diganti. Kalau nggak diganti pun juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi teman-teman nyiapin dana itu sekitar 600 sampai 700 ribuan ya. Nah, untuk perbedaannya apa? Kalau ini tetap sama-sama plastik, cuma ini lebih realistis saja ya teman-teman. Ini juga nggak belah, terus di kokang kalau peluru habis nge-slide lock, jadi lebih realistis saja. Bentuknya juga bagus, skala juga 1:1. Kalau seperti ini nggak boleh ditembak ya teman-teman, dilarang pencet trigger, nanti jeroannya bisa hancur. Ini harus dirilis terlebih dahulu ya, nah baru ditembakkan. Jadi itu slide lock itu adalah indikasi kalau peluru kita sudah habis ya kan. Perbedaannya juga mencolok ya antara unit impor dan unit lokal, tapi harganya kan juga jauh juga, separuh nih kan untuk yang sudah sama-sama up. Kalau basic malah jauh lebih jauh, ini 30.000, ini bisa 400 ribuan ya. Nah terus untuk unit yang ketiga adalah unit WGB. Ini saya punya 2 unit WGB, ini Glock Bull, terus yang ini Colt 1911, tapi ini generasi awal, jadi yang Colt ini masih frame-nya masih nilon. Jadi yang baru-baru itu udah full metal semua, jadi berarti bisa 1 kiloan lebih. Ini unit basicnya WGB itu water gel blaster ya, jadi harus di convert ke 6 mili biar bisa dimainkan ke PP 6 mili. Jadi ini unit standarnya udah mahal, kita lihat-lihat bisa sampai jutaan ya, jadi 1 juta ke atas, belum jasa convertnya. Jasa convertnya itu lagi-lagi beda tuner beda harga, bisa 250 sampai 400 ribuan ya. Jadi kalau teman-teman pengen minang unit ini, budgetnya pun juga cukup gede, bisa mendekati harga GBB ya. Tapi ya itu selera, dibalik ke selera masing-masing. Jadi teman-teman pilih yang mana. Biasanya sih buat secondary, buat koleksi bisa. Dan ini kalau nilonnya pun nilon hard, jadi nggak perlu penguatan ya kalau unit-unit yang WGB ini ya. Apalagi ini kalau Coltnya ini kan udah metal, tapi ya nggak dikasih berkeras lah buat main nyantai-nyantai aja ya, karena ini spare partnya juga nggak ada pun custom. Ini persis malah mirip-mirip Q1 yang Bull ini. Jadi kalau fiturnya ada safety slide, ini di gokang nggak bisa mundur, terus hammer aktif, slide lock juga ada. Nah, slide locknya juga ada kan. Jadi seperti itu ya teman-teman tuh
harga-harga unit bisa jadi patokan teman-teman di rumah bagi yang pemula. Tapi dibanding ke ini semua, effort kerjanya itu lebih mengerikan ini ya, Mamba ini ya. Mamba itu effortnya gede guys. Jadi kenapa bisa dibilang gede, karena kalau ini pengen dimain ke teman-teman yang udah dewasa buat shooting target akurasi dan pecah botol, teman-teman harus ngupgrade jeruannya itu luar biasa ya. Dari unit kopong kayak gini kita kasih perkuatan, tanam kawat, kasih pemberat, terus ganti outer, ganti inner, ganti pisir depan. Apalagi kalau repaint ini kalau teman-teman nggak teliti, nggak ngamplasnya nggak bagus, ini bisa teman-teman lihat, ini ada cetakan kan. Kalau teman-teman raba ini ada tulisan apa gitu, OH, Eagle apa gitu, di sini pun juga ada. Nanti kalau itu nggak diamplas, tulisannya ini masih kelihatan ya teman-teman. Kalau ini kan sudah bener-bener hilang. Jadi seperti itu ya, effort kerja itu lebih gede, paling gede ini. Kita harus ngelus sana sini lah, kalau mau repaint. Kalau teman-teman bisa lihat dari dekat, ini kan kasar ya, bintik-bintik kayak gitu. Ini kan udah tak amplasi, jadi udah halus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini bener-bener effortnya bener-bener gede loh, ini kan kasar. Ini juga udah halus mulus. Jadi untuk upgrade-nya itu effortnya paling gede malah unit lokal ini ya. Ya seperti itu. Kalau ini susah convertnya, mainannya juga udah mahal, jasa convertnya pun juga cukup mahal. Kalau ini effortnya harus besar ya. Kalau buat teman-teman yang masih pemula, dimulai dari yang murah ini aja. Jadi buat ini pakai spring 1,2 pun powernya udah lumayan guys, udah kenceng juga unitnya. Tapi bisa dibilang iseng-iseng berhadiah, dalam artian nyetingnya kadang gampang kadang susah juga. Terus apa ya, kalau pakai 1,2 tanam kawatnya bagus, saya jamin sih awet unit ini, nggak mungkin jebol lah, istilahnya seperti itu ya. Kalau kasih spring keras ya bisa jebol sih, cuma spare part ini kan gampang. Jadi ini kan cuma 30 ribuan, jadi bisa dicari ke teman-teman. Ada yang jual ngecer pula, jadi nggak perlu beli unitnya. Kalau 3 ini kalau jebol kita pusing guys. Jadi tak saran ke buat teman-teman, kalau unit impor itu mainnya santai aja. Kalau khusus Kiwan udah ada frame metal, jadi mungkin agak sedikit ayam lah ya. Kalau unit-unit WGB biasanya ada yang nilon, hard nilon, ada yang metal kayak gini ya. Kalau ini masih plastik juga, tapi plastiknya yo keras, jadi aman lah. Ini juga pakai per santai. Ya jadi seperti itu buat teman-teman yang pengen punya unit ini. Edukasi harganya, soalnya kemarin sering sih, bukan kemarin, ada yang tanya harga di bawah 1 juta minta unit otomatis. Itu nggak mungkin ada guys. Jadi kalau 1 juta unit otomatis itu mustahil ya. Ada buat kit itu ya, buat rifle buat kit WGB itu ya otomatis ya. Kalau pistol nggak mungkin ada sih. Buat skala-skala 1:1 yang realistis di bawah 1 juta otomatis nggak mungkin ada ya. Jadi buat teman-teman rank harganya segitu, buat pemula tak saran ke ini Black Mamba P377. Tunernya pun juga banyak, harganya 200
50 sampai 400 ribuan. Kalau ini basicnya udah 400 ribuan, sama upnya mungkin bisa sampai 600 sampai 700. Kalau ini mungkin 1 sampai 1,5. Ini lahir yang 6 mili udah ada ya guys, cuma ya tetap butuh upgrade juga, harganya tuh tapi juga jauh lebih mahal. Ya seperti itu dulu ya teman-teman buat edukasi harganya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe, semoga membantu dan semoga teman-teman dapat unit yang diinginkan. Mantap.